Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan kembali membuka hari dengan belajar di rumah. Belajar di rumah ini tentu kita membutuhkan sarana daring. Kita dalam jaringan, saya mengirimkan video supaya anak-anakku semua bisa belajar di rumah dengan baik. Dalam pertemuan ketiga ya hari ini, pertemuan ketiga, di mana pertemuan pertama itu menyangkut materi bab 1. Lagi materi bab 1. Matikan dulu datanya anak. Materi bab 1. Kemudian kita sudah masuk di materi bab 1 itu. Kita sudah memahami tentang iman kepada hari akhir. Kemudian anak-anakku sekalian sudah mendapatkan tugas menyelesaikan bagian akhir, di mana ada 3 spesial yang saya berikan. Yang pertama, penguatan materi di bagian akhir itu. Kita bisa lihat di sini, anakku sekalian, di penguatan materi itu kita ambil di rangkumannya saja. Oke. Gimana nih rangkumannya? Saya buka dulu. Di rangkuman itu nih. Ya. Ya, lihat, kita lihat di rangkumannya sini. Jadi ada 3, bab 1, bab 2 itu saya berikan masing-masing 3 tugas. Yang pertama adalah membuat rangkuman. Rangkuman tidak usah dibuat. Nah, anakku sudah tinggal melihat saja rangkumannya di sana. Nah, bab 1 itu ada 5 rangkumannya. Kemudian anak-anakku silahkan menyelesaikan di bagian ayo berlatih, atau disebut juga pilihan ganda, karena ada 3 bahasa Inggrisnya multiple choice. Ya, silahkan pilih. Tulis soalnya supaya Anda tahu. Kalau bagus sekali kalau ditulis juga pilihan gandanya supaya kita bisa membandingkan. Jangan terlalu banyak meringkas lah. Saya kurang memberikan nilai kalau hanya 1B, apalagi tidak ada lagi keterangannya B itu apa. Bisa juga soalnya saja, misalnya hari akhir disebut juga dengan hari titik-titik, dia tulis di situ A. Masa hari akhir disebut dengan A? Itu kan tidak bagus. Bagus A. Hari akhir disebut dengan hari A atau hari kiamat, begitu. Kemudian sebagai pembanding taruh juga B. B itu adalah penghisapan. Kenapa kita tidak menjawab penghisapan itu? Kemudian pembalasan, kenapa tidak dijawab pembalasan? Kemudian jangan disebut hari seluruhnya, kenapa tidak disebut dengan hari seluruhnya? Tuh, begitu anak-anakku sekalian. Jadi ada pembanding supaya kita cerdas. Nanti kita ada pembanding baru biasa disebut dengan orang cerdas. Saya kira seperti itu sekalian. Dan yang ketiga adalah di sini saya melihat ada juga jawaban pertanyaan, di mana di sini ada jawablah pertanyaan berikut, yaitu biasa disebut dengan esai. Jadi 3 saja anak. Alhamdulillah ada sudah beberapa yang kirim, ada sudah beberapa saya nilai, dan ada yang saya tidak kirim nilainya, tapi anak-anak sekalian kumpul nilai. Karena kalian itu saya harapkan menyelesaikan dan saya yang memproses nilainya. Tidak usah anak-anakku bertanya, kok saya belum dinilai? Saya sudah nilai, tetapi karena kita ini jaringan atau kelas yang padat,
di jaringan itu sehingga nilai agak kurang cepat untuk merespon. Tetapi saya sudah catat di dalam buku catatan nilai. Insyaallah begitu ya anak-anak sekalian. Kemudian seperti juga di bab kedua. Bab kedua tentang jujur dan menepati janji. Seperti juga itu, setelah Anda melihat videonya, Anda membaca bukunya, yang tidak punya buku silakan mendownload file yang saya berikan yang terbaru ini, karena kemarin itu file lama. File yang kemarin kita download itu yang di Play Store itu ternyata itu file yang tahun 2015. Sedangkan file yang saya kirimkan ini berupa PDF ini file terbaru revisi 2018, buku terbarunya tahun 2018 yang kita pinjam juga di perpustakaan itu. Nah, itu revisi tahun 2018 atau perbaikan buku terbitan revisi tahun 2018 terbaru. Tapi saya sudah dapatkan lagi di download. Saya sudah dapatkan lagi downloadannya seperti ini ya. Saya kira begitu. Kemudian masalah kejujuran juga, ini kejujuran. Di sini jujur dan menepati janji. Ada dua jujur dan menepati janji. Saya juga sudah berikan itu ya. Ya anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini pada pertemuan ketiga ini saya harapkan anak-anakku semua belajar dengan bersungguh-sungguh. Karena kita rencanakan ke depannya pertemuan keempat kita masuk ke ulangan. Harian pertama. Nah, disitulah saya akan mengambil harian. Ini bobotnya ulangan harian itu agak tinggi. Jadi nilai itu ada sekitar 3 itu nilai akhir, namanya nilai rapor. Di bawahnya nilai rapor itu, kenapa bisa ada nilai rapor? Karena ada nilai semester. Di bawahnya nilai semester ada namanya nilai ulangan harian. Di bawahnya nilai ulangan harian ada nilai tugas. Jadi ada nilai tugas ditambah dengan nilai ulangan harian ditambah dengan nilai semester, maka terjadilah nilai rapor. Sekalian. Jadi saya harapkan Anda semua apabila mendapatkan tugas dikerjakan dengan baik. Karena saya juga tidak terlalu memaksa. Kalau 1 hari 2 hari baru bisa selesai tidak apa-apa. Ya, saya kira begitu. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Jadi pertemuan kali ini saya hanya ingin memantau bahwa tolong diselesaikan betul-betul tugas yang saya berikan, yaitu bab 1 dan bab 2. Pelajari baik-baik dan tampilkan tugas itu, upload ke saya tugasnya, yaitu pertama rangkuman kedua bab itu, yang kedua penyelesaian ayo berlatih, yaitu penyelesaian pilihan ganda, dan yang ketiga adalah penyelesaian esainya atau pertanyaan-pertanyaan di bagian B-nya itu. Nah, saya kira begitu anak-anak sekalian. Jadi pertemuan ini saya hanya mengontrol tugas-tugas. Nah, bab 1 harus kita betul-betul meyakini bahwa kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu merupakan salah satu rukun iman ya, dalam ilmunya ada dia masuk dalam rukun kelima iman. Kalau kita tidak beriman maka kita kafir. Orang yang beriman dan orang kafir kalau tidak beriman kalau dia beriman maka dia beriman. Kalau tidak beriman maka dia kafir. Anak-anakku semua sudah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah di mana iman itu diarahkan kepada sesungguhnya. Kita yakin, kita semua yakin, masukkan dalam hati itu bahwa ada hari namanya hari akhir, atau hari pembalasan. Lihat di sini hukumannya. Hari akhir ini, lihat. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan bahwa seluruh alam semesta dan seisinya ini akan mengalami kehancuran ditandai dengan ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Jadi dunia ini hancur anak-anak. Hancur. Tidak usah kita kejar dunia. Tidak usah.
biarkan dunia datang bersimpuh di hadapan kalian. Dengan cara apa? Dengan cara berjalan saja sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ikuti syariahnya. Nah, nanti syariahnya itu jujur. Kalau Anda jujur, maka dunia akan datang merangkak-rangkak di depan kalian. Kalau Anda menepati janji, maka dunia akan datang bermohon kepada kalian. Sini nih, lihat bab 2 ini. Kalau Anda jujur, maka dunia akan datang. Karena kejujuran itu sesuatu yang sangat mahal. Nah, lebih baik kita mengambil orang jujur daripada orang yang pintar, sarjana, apa semua, tapi tidak jujur itu apa? Dokter itu apa? Dokter, profesor itu apa? Cerdas saja tapi tidak jujur, tidak laku. Tidak ada orang mau pakai. Nah, tapi mau jujur, insya Allah. Apalagi mau sarjana, apalagi kalau tamat ke SMP, tamat ke SMA, jujur langsung ada pekerjaan. Nah, bahkan menjadi bos, bahkan menjadi istrinya bos, bahkan menjadi memperistri anaknya bos. Karena jujurnya, itu orang jujur, masya Allah. Jadi dunia datang kepada kita meminta, itu dan jujur. Gitu. Yang kedua, kalau ini dua yang anak-anakku sekalian pegang ini, jujur dan selalu menepati janji. Kita semua, bapak juga begitu, semuanya dalam keluarga kita harus begitu juga. Kita jujur dan menepati janji. Insya Allah kalau jujur menepati janji itu, kita betul-betul harus merencanakan dengan bagus, tetapi kita harus beriman kepada Allah sehingga ada kata insya Allah. Semoga Allah menghendaki. Kalau jujur itu adalah selalu menyatakan dengan kebenaran. Jujur dalam berkata, jujur di dalam hati, tidak munafik, ya gitu ya. Jujur dengan perkataan, artinya kata-katanya itu bagus, ya. Kata-katanya itu bagus. Oke, jujur dengan perkataan. Bagusnya bagaimana? Selalu menyenangkan orang, tidak usah menggosip. Karena gosip itu langsung menjadi bangkai. Kalau kita mencerita keburukan orang lain, itulah berarti kita makan bangkai. Kalian mau makan bangkai? Bangkai itu di jalan ada ayam tertabrak. Kau mau makan itu popo. Orang yang selalu menceritakan kejelekan orang lain itu adalah itu yang disebut dengan parakang, popo. Jadi kalau ada orang cerita ke orang, popo, dia berhenti cerita, poposan nak palakan dia, itu pacarita orang lain. Pandai tai, itu popo, orang yang selalu makan kotoran, makan bangkai. Nah, maukah kalian disebut seperti itu? Tidak kan? Maka kita harus jujur dengan perkataan, artinya pemacu ya. Kasih bagus, bicaramu itu kasih bagus. Supaya orang, tanda-tandanya kalau kau bicara, orang akan tersenyum, orang akan senang, orang akan senyum, orang senang, orang akan menanti apalagi yang mau dibicarakan. Masya Allah. Tuh, karena kita jujur lewat perkataan, jujur dengan perbuatan. Lakukan. Kalau Anda memang beriman kepada Allah, jujur, salatlah. Kalau Anda beriman kepada Allah, at-tahuru satrul iman, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Langsung setiap Anda melangkah ada kotor, pacingi, itu dalam jujur dalam perbuatan. Dan selalu bilang kotor itu bagus sekali disapu itu, tapi tidak ada yang mau beraksi untuk menyapu. Itu tidak jujur dalam perbuatan, itu berbohong dalam perbuatan, anak-anakku sekalian. Nah, saya kira begitu. Ya, tadi juga ke iman kepada hari akhir itu, ini saya padukan dua bab. Iman kepada hari akhir itu, anak-anakku sekalian, dua kelompok. Jangan selalu mengatakan, berarti hari kiamat, kan hari kiamat masih lama, tidak usah kita yakin pada hari kiamat. Tidak, karena hari kiamat itu masih lama, masih ada kesempatan bagi kita. Tetapi hati-hati yang lama, karena ada dua hari kiamat, anakku. Ada hari kiamat yang
ditujukan untuk masing-masing orang yang menurut saya kematian. Per hari ini banyak sekali orang mati. Corona, ada karena mati karena ini, mati karena itu. Mati. Kenapa dia mati? Karena sudah masuk waktu matinya. Nah, kenapa dia sakit kemudian mati? Itu karena ada sebab kematiannya. Sebab karena kita yakin orang sehat mati, orang sakit mati, orang sakit tidak mati karena belum waktunya. Jadi kita yakin tahu, betul itu kematian ada dua ya. Itu kematian besar, yaitu kiamat besar, kiamat kubra, dan kiamat kecil atau disebut dengan kiamat sugrah. Sugrah itu kematinya beberapa orang, per individu, per orang-orang, atau per kota. Misalnya kota baru-baru ini Palopo gitu, Masamba longsor, habis rumah. Itu kematian sebahagian kelompok itu kiamat kubra. Seperti di Palu, kematian hanya di daerah Palu saja itu sugra masih bagian-bagian kecil. Aceh gempa itu bagian kecil saja, ribuan orang meninggal bersamaan, itu kiamat kecil. Kalau kiamat besar Mina, seluruhnya, tidak ada lagi satupun, dan itu akan terjadi. Nah, setelah kiamat sugra itu ada di bagian 4. Nah, setelah kejadian kiamat itu banyak sekali yang terjadi itu. Dan ribuan tahun kita akan memproses lagi. Pertama adalah ini alam barzah, itu alam kubur ya. Kemudian yaumul ba'ats, di mana trompet berbunyi, bangkit semua orang. Yaumul hazr, hari berkumpul ini. Nah ini. Kemudian yaumul mizan, ada timbangan, hisab, hari penghisaban. Dihitung semua amal kita supaya tidak ada dirugikan. Jadi berbuat baiklah anak-anakku sekalian, berbuat baik, karena kebaikan itu selalu akan ada ganjarannya. Nah, begitu. Nah, setiap perbuatan baik, ini bagian 5, baik dan buruk, manusia itu akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala, dan balasan itu tidak ada yang dizalimi, seadil-adilnya. Jadi di dunia ini jangan terlalu minta balasan lah di dunia ini, karena yang seadil-adilnya di akhirat nanti. Masya Allah. Demikianlah anak-anakku, hari ini kita cuma bisa melakukan seperti ini, memantau anak-anakku sekalian, kerjakan, pelajari baik-baik, dan yang belum kumpul silakan dikumpul. Pendalaman, baca berulang-ulang buku yang saya berikan, yang diberikan oleh sekolah, yang diberikan file-file seperti ini. Perbanyak silaturahmi dan bersiap untuk ulangan minggu depan anak-anak sekalian. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.